Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Anggi. Aku Firda, kami dari Universitas Pasundan, Prodi Ilmu Administrasi Bisnis. Jadi di sini kita bakal ngunjungin salah satu jajanan nitis dan masih viral di sosial media. Kira-kira apa ya? Nah, daripada kita penasaran, mending kita langsung aja datengin ke tempat usahanya. Yuk! Nah, ini dia jajanan yang kita maksud, yaitu sempol ayam. Bagi yang belum tahu, sempol ayam itu berbahan dasar tepung tapioka dan daging ayam. Jajanan ini berasal dari daerah Malang, Jawa Timur. Sempol ayam di sini tuh selalu rame, bahkan ini baru buka aja langsung diserbu sama ibu-ibu dan anak-anak loh. Karena aku penasaran nih sama si sempol ini, akhirnya kita ikut ngantri buat nyobain si sempol ini. Dan kebetulan banget dong, ternyata yang punya usaha sempol alias owner sempol ini ada di tempat. Jadi kita mau langsung ngobrol-ngobrol tipis bareng sama owner sempol ini. Nah, sekarang kita udah bareng sama owner atau pemilik usaha sempol ayam tadi. Nah, mungkin sebelumnya Bapak perkenalkan, aku Anggi. Ya, ini temen aku Firda. Firda. Mungkin Bapak boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oh ya, setelah izin memperkenalkan diri, nama lengkap saya Muhammad Iqbal. Asal tinggal sekarang di Kompleks Grand PKJ, Rancamanyar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Nah, alhamdulillah saya juga yang merintis usaha sempol ayam Namina, yang alhamdulillah khususnya di daerah Rancamanyar dan sekitarnya sudah berdiri ataupun udah cukup, ya masih baru sebetulnya, cuman cukuplah untuk memperkenalkan makanan yang memiliki khas dari Indonesia, kemudian bisa dinikmati oleh berbagai kalangan. Nah, kenapa sih Bapak akhirnya memutuskan untuk memulai bisnis ini? Nah, latar belakangnya saya melihat potensi ya, dari potensi yang memang pertama saya mencari usaha, salah satunya yang bisa digandrungi semua kalangan, baik itu anak-anak, dewasa, ataupun remaja. Dan kebetulan juga kan kita berada di zaman milenial gitu ya. Nah, itulah target utama kami, maksudnya dalam melihat potensi itu, merangkul ataupun marketnya itu ke ya anak-anak Gen Z gitu kan kalau bahasa sekarang gitu ya. Sehingga kita punya slogan sajian rasa jajanan anak muda. Jadi kalau disingkat itu sarjana gitu ya. Sajian rasa jajanan anak muda ataupun sarjana muda jadinya. Gitu. Jadi dari segi harga dan insya Allah kalau dari segi rasa kita memiliki karakter tersendiri yang memang dengan bumbu-bumbu dan ada bestsellernya juga, yang bestseller itu asin pedas ataupun chili oil terkenal. Terus gimana strategi Bapak untuk memasarkan produk sempol ayam ini? Ya. Awalnya kita lihat menganalisa market dulu ya. Dari segi tempat kita cari yang potensial, yang memang memiliki lokasi yang memiliki usia marketnya juga bagus gitu ya. Jadi kalangan-kalangan yang kebetulan di daerah Rancamanyar itu banyak juga pendatang karena berbagai banyak kompleks di sini yang perumahan dan banyak juga pendatang. Ya kita mengakomodir makanan-makanan yang memang bisa diterima oleh masyarakat secara menyeluruh, tapi dengan mengedepankan slogan bersih, murah, halal bersih murah gitu lah. Jadi seperti itu. Selanjutnya, bagaimana sih Bapak mengelola waktu dan prioritas dalam menjalankan bisnis Bapak? Kebetulan saya juga punya kegiatan. Kebetulan saya juga seorang guru yang memang
harus membagi waktu secara adil gitu ya, baik itu di keluarga, pekerjaan, dan usaha. Alhamdulillah saya tidak sendiri karena ada istri saya yang memang mensupport untuk membantu meringankan, dan memang kita seringnya kerjasama secara bergantian, kemudian suka dukanya seperti apa gitu ya, berat, resiko ataupun lebihnya juga kita rasain. Bagaimana gitu yang namanya merintis itu kan kita mulai dari nol. Yang memang di sini sebetulnya sebelum ada Sempol Ayam kita coba lihat analisa dulu tempat, ternyata belum ada yang jualan Sempol Ayam. Kemudian kita mulai jualan Sempol Ayam dengan konsep ya tidak terlalu mewah tapi sederhana, tapi intinya kita mengutamakan rasa dan kualitas. Selanjutnya, bagaimana Bapak berencana untuk mengatasi persaingan dalam misalnya takutnya ada Sempol Ayam lain gitu? Oh ya, sebetulnya dari udah beberapa waktu ini memang pesaing sudah banyak, dan memang karena melihat potensi daripada tempat dan waktu, dan mungkin banyak juga yang melihat potensi jualan Sempol Ayam ini juga menjanjikan, sehingga banyak yang ikut berusaha sama halnya dengan saya, dengan nama yang sama, tapi saya lebih lebih yakin, percaya pada kemampuan diri sendiri, dan khususnya rezeki itu udah ada yang ngatur ya, tidak akan pernah tertukar seperti halnya tertukar sendal di masjid gitu ya. Tapi memang saya berkeyakinan bahwasannya saya punya karakter, saya punya kekuatan yang memang bukan lebih kepada pelopor lah ya, kita pelopor di sini, sehingga yang namanya Sempol Ayam itu saya tegaskan ya inilah namanya Sempol Ayam, sehingga saya mengambil nama Sempol Ayam itu Sempol Ayam Namina gitu ya. Namina itu berasal dari kata Sunda yang mempertegas tentang nama gitu. Nah, karakter intinya kita yang namanya jualan itu jangan hanya ikut-ikutan tapi tidak memiliki karakter ataupun tujuan. Intinya visi dan misinya juga harus jelas, karakter apa yang ditawarkan kepada masyarakat, sehingga masyarakat juga bisa menerima produk daripada jajanan kita. Terus Pak, kalau orang yang namanya jualan kan pasti ada tantangannya ya Pak. Betul. Nah, gimana Bapak mengatasi tantangan yang terjadi dalam usaha Bapak Ya. itu, dan gimana cara ngatasinnya? Sebetulnya saya tuh sering observasi ya, kita lihat dari media sosial, kemudian dari YouTube, TikTok, dan lain sebagainya. Inovasi apa yang misalkan bisa saya masukkan kepada usaha saya, sehingga masyarakat ataupun pelanggan-pelanggan Sempol Ayam ini tidak terlalu monoton, dalam artian ya gitu-gitu aja. Dengan beberapa inovasi yang memang seiring berjalannya waktu, saya terus belajar bagaimana mempertahankan, mempresentasikan secara kuat kepada pelanggan, sehingga Sempol Ayam itu tetap digandrungi, dinikmati, dan menjadi jajanan yang senantiasa dirindukan lah gitu ya. Selanjutnya, apa yang Bapak lakukan untuk memastikan keberlanjutan usaha Bapak ini agar dapat berjangka panjang? Oke. Sebelumnya saya menganalisisnya seperti ini. Yang namanya usaha, baik itu usaha apapun, ada dua hal yang saya perhatikan. Yang pertama, usaha itu ada yang branding, ada juga yang trending. Kalau trending itu kan hanya dengan waktu yang memang singkat, dalam artian lagi rame-ramenya, lagi tren nih, ini usaha ini lagi tren nih, ini lagi rame nih, tapi tidak berpikir tentang bagaimana keberlanjutan daripada usaha itu, karena berpikir hanya ini momentum saja gitu ya, lagi rame-ramenya kita buka. Nah, kalau saya tidak seperti itu, saya melihat potensi daripada Sempol Ayam itu sebetulnya Sempol Ayam udah lama banget. Nah, udah ada dari sebelum saya buka juga udah ada. Tapi saya lebih fokus kepada cari usaha yang branding, yang memang kita mulai dari nol, kita branding, kita olah, kita
pertahankan, kita pasarkan itu dengan usia yang memang tidak bisa kita tentukan, yang namanya branding itu dengan usia yang memang memiliki umur usia yang cukup panjang lah gitu. Sehingga saya berkeyakinan mengambil usaha ini seperti halnya tadi, yaitu karena Mpok Ayam memiliki nama ataupun memiliki karakter sebagai usaha yang branding yang bisa ibaratnya diwariskan lah gitu ya, dengan usia yang cukup lama. Mungkin dari saya terakhir nih Pak Ya, pertanyaannya. Gimana Bapak mengelola resiko yang terjadi di usaha Bapak? Misalkan resiko yang paling gampang ditemui itu kan misalkan ada di karyawannya nih. Nah, betul. Nah, mungkin Bapak bisa kasih tahu nih resiko kalau misalkan punya karyawan yang gini-gini tuh Oh, iya. apa yang Bapak lakukan? Setiap usaha yang memang sebetulnya udah berjalan ya, kalau saya itu ada yang namanya evaluasi. Evaluasi itu berjenjang. Itu ada evaluasi mingguan, ada evaluasi bulanan. Bahkan kalau misalkan nanti per 6 bulan apa per tahun juga kita ada evaluasi. Nah, dari evaluasi itu ada beberapa catatan yang memang saya memiliki catatan dari setiap karyawan. Saya punya catatan tersendiri, kemudian karyawan lain juga saling mengevaluasi antar karyawan, karena sistem saya beberapa bulan, per 3 bulan itu ada sistem rolling tempat, sehingga rolling tempat itu salah satunya adalah untuk mengevaluasi satu tempat itu dievaluasi oleh bagian ataupun karyawan yang lain yang memang ditempatkan pada posisi yang bukan tempat sebelumnya. Sehingga dari situ saya mendapatkan masukan-masukan apa yang harus saya perbaiki, baik itu peralatan dan lain sebagainya, kemudian bagaimana cara membranding ataupun mengarahkan ke karyawan ini supaya sesuai dengan SOP, standar operasional saya. Yang pertama lebih menekankan tentang komunikasi antar pelanggan, sehingga ketika pembeli itu memang ya memang pembeli itu kan raja gitu, sehingga kita harus memperlakukan pembeli itu sebagai raja, dalam artian kita harus melayani ya sepenuh hati dengan senantiasa mengedepankan keramahan. Nah, risiko-risiko kenaikan bahan pokok dan lain sebagainya ya memang kita ada di bulan ini itu memang cukup menguras dompet, dalam artian kita harus mempertimbangkan risiko-risiko kenaikan bahan pokok, kan, tetapi risiko tersebut sebetulnya kita bisa atasi ataupun tangani dengan senantiasa terjun ke pasar, dalam artian mencatat kira-kira bahan pokok mana yang bisa kita maksimalkan gitu ya, sehingga kita mencari solusi-solusi tempat-tempat yang tadinya misalkan di toko ini itu sekian, kita cari di toko yang lain yang memang memiliki rentan harga yang cukup lumayan, walaupun memang tidak membantu secara menyeluruh, tapi kita press daripada cari harga yang lebih murah lah gitu ya. Pasti pedagang semua seperti itu pengen. Itu kan mempermudah juga dari segi produk ataupun ya produksinya. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Pak. Apa yang Bapak lakukan untuk terus mengembangkan ide-ide atau keterampilan sebagai seorang wirausaha? Nah, kalau saya sih lebih pada belajar sih secara mandiri ya. Saya sering baca juga buku yang memang punya masukan-masukan ataupun ilmu-ilmu di dalamnya yang berkaitan dengan market, bisnis, dan bagaimana kita mengembangkan bisnis. Dari buku juga, selain dari buku, saya juga melihat karena perkembangan zaman sekarang ya alhamdulillah secara media sosial juga udah banyak. Saya belajar daripada toko-toko ataupun misalkan brand-brand yang sudah mulai punya nama dan lain sebagainya, bagaimana marketnya itu supaya bertahan, kemudian sehingga bisa memasarkan produknya itu secara luas dan lebih menyeluruh gitu ya, lebih memperkenalkan produk yang kita keluarkan. Jadi belajar itu bukan hanya dari sendiri-sendiri, tetapi kita juga perlu ilmu daripada orang lain, karena yang namanya usaha itu pengalaman betul-betul memang menentukan bagaimana jam terbang kita, bagaimana kita akan
memulai usaha. Kalau misalkan tidak ada kemauan untuk belajar, menurut saya akan ya gitu-itu aja gitu. Kalau misalkan tidak belajar, maka kita tidak akan pernah dapat masukan yang lebih luas bagaimana memperkembangkan bisnis yang dimiliki sekarang. Mungkin segitu aja ya Pak Ya. dari kami. Boleh? Maaf mengganggu waktunya. Ya, nggak apa-apa. Saya juga mohon maaf agak terlambat ya. Tapi mudah-mudahan nanti kita coba ya Ya. untuk sempolnya. Ya, barangkali bisa direview oleh teman-teman juga. Makasih banyak ya Pak. Ya, sama-sama, enggak. Makasih Pak. Ya.